Bayangkan sebuah dunia tanpa listrik, tanpa komputer, tanpa telepon. Hanya kereta kuda berderak di jalanan berbatu dan pelita minyak yang bergetar tertiup angin malam. Inilah dunia tempat seorang anak perempuan lahir di tengah kemegahan, kesunyian, dan batasan sosial yang mengekang wanita. Sebuah dunia di mana imajinasi adalah satu-satunya jalan untuk melampaui kenyataan. Di tahun 1815, dalam dekapan keras London Victoria, lahirlah Augusta Ada Byron, seorang bayi perempuan mungil, anak tunggal dari seorang penyair ternama, Lord Byron. Lord Byron dan istri bangsawannya, Annabella Milbanke. Dari detik pertama hidupnya, takdir telah menuliskan perjalanan yang penuh pertarungan, bukan hanya melawan penyakit dan kesepian, tetapi melawan batasan pemikiran itu sendiri. Masa kecil Ada adalah sebuah mozaik luka yang dibalut keheningan. Ayahnya, Lord Byron, meninggalkan keluarganya saat ia baru berusia beberapa bulan. Bayangan sang ayah, penyair yang penuh kontroversi, tetap menggantung di atas kepala kecilnya. Namun sang ibu, Annabella, bertekad membentuk putrinya menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Maka lahirlah obsesi Annabella, menjauhkan Ada dari syair, dari imajinasi yang dianggap berbahaya, dan menanamkan di dalam dirinya matematika, logika, dan rasionalitas. Di dunia ada yang sunyi, angka-angka menjadi teman, rumus-rumus menjadi pelipur lara, dan lambat laun, benih-benih sebuah kejeniusan pun mulai tumbuh, diam-diam, dalam bayang-bayang. Ada kecil tumbuh dalam rumah besar yang dingin dan penuh aturan. Tiada dongeng untuk menghangatkan malam-malamnya. Tiada puisi untuk menghidupkan imajinasi. Hanya angka, hukum, dan logika yang mengisi hari-harinya. Ibunya, Lady Byron, dijuluki Princess of Parallelograms, menuntut kesempurnaan mutlak. Setiap kesalahan kecil, setiap percikan emosi, dicatat dan dilaporkan kepada pengasuh. Bayangkan, seorang anak berusia 7 tahun dipaksa membungkam tangisnya, diajari untuk berpikir seperti mesin, bukan merasa seperti manusia. Dalam sunyi itu, Ada menemukan dunia imajinasinya sendiri, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui angka. Di usia 8 tahun, ia mempelajari aljabar. Di usia 12, ia merancang mesin terbang, menggabungkan prinsip burung dan mesin uap, bukan mainan, bukan khayalan. Sebuah model teknis yang teliti dengan perhitungan aerodinamika dari tangan seorang anak. Namun di balik angka-angka itu, Ada menyimpan luka batin yang dalam, kerinduan akan seorang ayah yang bahkan tak dikenalnya, kesendirian yang menajamkan pikirannya, dan ketakutan akan kegilaan, sebuah warisan yang menghantui setiap langkahnya. Suatu malam di tahun 1833, di sebuah pesta mewah penuh lilin dan percakapan sopan, nasib Ada berubah. Di sana, di tengah gemuruh percakapan kosong, berdirilah Charles Babbage, ilmuwan eksentrik, jenius di zamannya, yang dengan penuh semangat memperkenalkan difference engine-nya, mesin hitung otomatis pertama. Mata Ada yang muda berkilat di balik kerumunan para bangsawan yang hanya melihat permainan angka. Ada melihat sesuatu yang lebih dalam, sebuah kemungkinan, sebuah dunia baru di mana mesin bisa berpikir. Babbage pada gilirannya terpesona, bukan hanya oleh kecantikan Ada, melainkan oleh kecerdasannya. Ia menemukan dalam diri gadis muda ini seorang sekutu yang langka, seseorang yang memahami visinya, bukan dengan ketertarikan dangkal, melainkan dengan pemahaman mendalam yang bahkan melebihi banyak rekan ilmuannya. Dari pertemuan itu,
lahirlah sebuah persahabatan intelektual yang mendobrak batasan zaman. Surat-surat panjang, diskusi berjam-jam, dua jiwa visioner menjalin koneksi di atas fondasi mesin dan mimpi. Charles Babbage mengembangkan konsep baru, mesin analitik. Sebuah mesin yang lebih dari sekedar menghitung. Mesin yang bisa diprogram untuk melakukan tugas-tugas kompleks. Mesin yang, bagi Babbage, adalah jawaban bagi masa depan. Tapi bagi Ada Lovelace, itu adalah sesuatu yang lebih besar lagi. Saat menerjemahkan makalah Luigi Menabrea tentang mesin analitik, Ada tidak hanya mentranslasikan kata-kata, ia memperluas karya itu, mengubahnya menjadi karya agung yang bahkan melampaui pemikiran Babbage sendiri. Dalam catatan-catatan tambahannya, Ada menjelaskan sesuatu yang belum pernah terpikirkan orang lain, bahwa mesin itu tidak harus terbatas pada angka. Ia bisa memanipulasi simbol, memproses informasi, bahkan menciptakan musik jika algoritma yang tepat diberikan. Inilah benih pertama dari komputer modern, sebuah visi tentang mesin universal yang tidak hanya menghitung, tetapi juga berkreasi. Pada tahun 1843, dunia belum siap, tapi Ada sudah melangkah 100 tahun lebih awal. Namun takdir tak memberi jalan mudah. Dunia ilmiah zaman itu dipenuhi pria-pria sombong yang menolak mengakui perempuan sebagai pemikir sejati. Ada dipandang dengan curiga, karyanya dikritik, kadang dihina, seringkali diabaikan. Ia menulis dengan inisial saja untuk menyembunyikan identitasnya. Seiring waktu, tubuh Ada mulai menyerah, sakit kepala kronis, serangan asma, dan akhirnya kanker rahim yang perlahan merenggut kekuatannya. Dalam rasa sakit yang mencekik, ia tetap menulis, tetap bermimpi. Dalam surat-surat terakhirnya kepada Babbage, Ada masih berbicara tentang mesin, tentang algoritma, tentang masa depan yang tidak akan pernah ia lihat, seolah-olah pikirannya menolak tunduk pada tubuh yang rapuh. Pada usia 36 tahun, Ada Lovelace menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal seperti ia hidup, dalam sunyi, dalam perlawanan, dalam keabadian. Setelah kematiannya, nama Ada Lovelace hampir tenggelam dalam sejarah. Dunia buta oleh prasangka gender, buta pula terhadap warisannya. Baru lebih dari 1 abad kemudian, dunia ilmiah mulai memahami bahwa catatan kecil yang ia tulis di tepi makalah orang lain telah menyalakan percikan sebuah revolusi. Kini, Ada Lovelace dihormati sebagai programmer komputer pertama dalam sejarah. Sebuah bahasa pemrograman ada, dinamai untuk menghormatinya. Setiap langkah teknologi yang kita ambil hari ini, dari komputer, internet, kecerdasan buatan, adalah gema dari pikiran seorang wanita muda yang menulis tentang mesin yang bisa bermimpi. Ia membuktikan kepada dunia dan kepada masa depan bahwa imajinasi bukan kelemahan, bahwa berpikir jauh melampaui zamannya adalah kekuatan, bahwa bahkan dalam dunia yang membelenggu, pikiran manusia tetap bisa terbang bebas. Hari ini, saat kita membuka komputer, menulis kode, menjelajahi dunia maya, mungkin kita tak sadar bahwa semua itu berawal dari seorang gadis muda yang melihat dunia bukan sebagai adanya, tetapi sebagaimana yang bisa terjadi. Apa yang membuat kita manusia bukan hanya kemampuan kita untuk memahami dunia, tetapi untuk membayangkan dunia yang lebih baik. Dan dalam imajinasi itu, Ada Lovelace
hidup abadi.